Dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon interaktif kami 021 391 5201 dan juga WA interaktif kami 0812 1398 3749. Baik, untuk review perdagangan di sepanjang hari ini dan bagaimana dengan proyeksi perdagangan untuk keesokan harinya, kita akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo Adijo. Beliau adalah Head of Investment dari Reswara Dian Investa. Ya, selamat sore Pak Kiswoyo. Ya, selamat sore. Baik, kita akan langsung mereview nih dari perjalanan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini. Nampaknya juga cenderung stagnan begitu ya. Anda melihat apa sih yang menjadi trigger tahanan kita tuh tidak bisa tembus lagi 6.100? Apakah memang ini masa konsolidasinya dari IHSG atau memang ada sentimen lain yang sedang ditunggu padahal data inflasi sudah dirilis juga nih oleh BPS hari ini? Sebetulnya bukan 6.100 tapi bawahnya yang kita lihat ya, bawahnya level 6.000 yang kelihatan banget dijagain. Kalau turun di bawah 6.000 buru-buru besoknya harus di bawah tarik naik lagi ya. Yes, sebetulnya, itu dia. Betul. Kalau kita lihat memang 6.000 ini terjaga karena kita bicara IHSG itu bukan bicara untuk besok, minggu depan atau bulan depan. Tapi kita bicara prospek ekonomi untuk 6 bulan ke depan. Nah, kalau kita bicara 6 bulan ke depan artinya kita lihat kondisi ekonomi untuk 6 bulan ke depan. Artinya kalau kita yakin bahwa 6 bulan ke depan ekonomi Indonesia akan bangkit, otomatis orang rame-rame pada beli saham. Nah, kalau semua pada beli saham, IHSG akan naikkan gitu kan. Betul. Jadi kalau orang nggak yakin ya orang pada jual saham, IHSG akan turun gitu kan. Nah, kalau kita ini sebetulnya lagi menunggu data vaksinasi. Jadi memang untuk Jakarta target akhir bulan ini sudah terpenuhi 7,5 juta orang vaksinasi. Jawa Barat lagi dikejar karena yang kalau Bali ya sudah setara Jakarta lah. Gitu. Mungkin yang Pak Jokowi khawatirkan yang padat penduduk itu kan selain Jakarta itu adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur. Baik. Walaupun Jawa Barat, tadi pagi saya baca beritanya Pak Gubernur Ridwan Kamil bilang 80% vaksin yang dia terima sudah disuntikan. Dia makanya minta lagi kan, minta lagi terus kan. Artinya stoknya nggak banyak lah, dia langsung buru-buru disuntikan. Jadi memang karena mungkin kalau Jakarta kan kotanya ya segitu-gitu aja kan, jadi lebih gampang untuk menggrab massa gitu kan. 75% bisa tercapai gitu kan. Nah ini mungkin Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur kan wilayah besar gitu kan. Betul. Jadi susah lah untuk menggrab, tapi ya artinya Pak Ridwan Kamil malah Pak Ridwan Kamil bilang akhir tahun ini optimis 100% udah dosis 2 lagi target dia. Nah itu sebetulnya yang kita tunggu adalah data vaksinasi. Memang kalau kita lihat untuk nasional mungkin kita sekitar dosis pertama aja mungkin udah sekitar 20%-an ya. Kalau saya nggak salah ingat itu dari 200 juta kan sudah lebih dong, dari 200 juta kalau nggak salah sudah 60 jutaan ya, berarti 20%-an ya dosis pertama ya. Artinya kalau kita bisa mencapai target 50% itu diharapkan sih kita bisa open ekonomi. Dan memang sore ini kita lagi menunggu soal PPKM, semoga diturunkan jadi level 3, artinya mal-mal ITC boleh buka. Nah itu sebetulnya dengan vaksinasi kita yang cukup tinggi itu market mengapresiasi, makanya IHSG susah turun di bawah 6.000. Karena kalau kita tahu negara kecil macam Amerika, negara kecil kayak macam model Singapura aja pun mereka negara kecil satu pulau hanya satu kota juga itu ternyata nggak bisa 100% juga, mereka masih level 60-an ya, kalau nggak salah 60 atau 70. Amerika yang besar pun ternyata masih baru sekitar 50%-an. Jadi memang kalau kita bisa mencapai target 50% dari Pak Jokowi bilang 200 juta orang di akhir tahun ini ya kita sudah apresiasi luar biasa gitu kan. Betul. Ya karena kan kita negaranya luasnya gede, dipisahkan oleh lautan gitu kan, pulau-pulau juga banyak gitu kan. Beda lah sama Singapura satu kota atau Amerika yang satu pulau besar gitu kan. Baik. Satu benua gitu. Jadi karena kita masih optimis tapi memang kita tunggu kira-kira ini target vaksinasi tercapai enggak, dan apakah kita menunggu adalah kebijakan pemerintah apakah ini akan dilonggarkan apa enggak, karena bagaimanapun juga kan kita pertumbuhan ekonomi kita ini jadi sorotan adalah bagaimana cara supaya kita open domestik. Jadi mungkin orang-orang lebih suka udahlah untuk domestik kita open, luar negeri mungkin kita tutup gitu kan. Itu kan sebenarnya asal kita bisa hilir mudik domestik. Ya. Menurut Anda tren dari pergerakan indeks jadinya akan kemana nih? Tahanan 6.000 Anda katakan menjadi level support yang cukup kuat nih dari pergerakan IHSG. Berarti kan level psikologis di 6.000 kemudian 6.100 ini adalah level-level yang akan terus berlangsung begitu dari pergerakan IHSG sendiri. Lantas seberapa lama ini bisa berlanjut? Level psikologis 6.000, atasnya lagi itu 6.500 dan 6.500. Wow. Yes, kita masih optimis akhir tahun bisa 6.800. Jadi harapan kalau domestiknya bisa hilir mudik dengan bebas, nggak di PPKM darurat lagi gitu ya, harusnya kita masih optimis akhir tahun 6.800. Jadi level psikologis berikutnya 6.500. Garis tengahnya itu 6250. Sebetulnya nanti resisten kuatnya itu di 6250 bukan di 6100 gitu. Baik. Dan bulan ini kan bulan Agustus mungkin banyak orang yang bilang statistiknya 50% merah, 50% hijau gitu kan. Dulu-dulu kan mungkin banyak yang merah.
Tapi Oke. harus diingat bahwa situasi ketika Agustus merah itu adalah karena bulan-bulan sebelumnya kita naik tinggi. Nah, sementara karena kita masih bertahan di area 6.000 sampai 6.100, harusnya Agustus ini kita nggak akan ada koreksi dalam. Hmm. Tetap level support di 6.000, ya malah mungkin kemungkinan kita bisa ke arah 6.250 untuk akhir bulan ini. Wow. Gitu, itu kurang Optimis lebih. sekali ya. Ya, karena kita IHSG-nya segini-segini aja gitu loh. Beda Ya. kalau misalnya bulan kemarinnya kita sudah mencapai angka 6.500, bulan ini kita akan koreksi. Baik. Atrak mundur dulu, karena ini kan kita masih di bawah gitu loh. Jadi target 6.800 lah akhir tahun. Itu dia, 6.800 sampai dengan akhir tahun, terdekatnya di 6.250 nih untuk pergerakan IHSG. Baik, saya akan menjawab ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Andri di Jakarta. Selamat sore, menanyakan BGTG sudah punya posisi di 270. Kemudian mau entry di PNBS. Kira-kira prospeknya seperti apa nih? Silakan Pak Kiswoyo, untuk BGTG dulu yang hari ini naiknya kencang juga nih, 7,5%. BGTG sebetulnya supportnya kuatnya ada di level 250. Kalau dia turun di bawah 250 itu beresiko dia tetap bisa turun di bawah 200 lagi. Tapi udah jauh ya, closing 286. Berarti berikutnya sih dia mencoba ke 300 ya, itu ada level resisten di 300. Kalau dia bisa tembus 300, ya dia baru bisa bikin new high lagi di atas 318 gitu. Berarti kalau sudah punya di 270 di hold saja? Kalau punya 270 di hold aja mungkin berarti level itunya supaya kalau mau dijaganya di 280 ya. Oke, 280 ya. Ya, jadi artinya kalau 280 buang pun masih untung kan? Betul, masih ada untung juga ya, karena memang naiknya sudah kencang untuk BGTG. Baik, Ya. ditahan dulu. Mas Kiswoyo, ini sudah ada penelpon yang masuk, kita akan coba sapa. Halo, selamat sore. Pak Kevin, Ya, selamat sehat. salam sehat. Pak Bambang di Bandung, silakan, sudah ada Pak Kiswoyo. Ya, selamat sore Pak Ya. Iswoyo. Ya, sore. Mau nanya saham Bank Agro, saya AGRO. punya di 2.500. Analisa support resistennya bagaimana? Oke, Dan target perdagangan minggu ini berapa? baik. Itu saja Pak Itu Bambang. aja, terima kasih. Ya, sama-sama. Langsung saja mungkin kita ulas nih, AGRO 2.500, sekarang 2.580. Wow. Agro sebenarnya simpan aja karena itu target bisa ke 3.000 lebih. Karena Oke. itu dia salah satu bank digital yang ada backbone-nya, artinya ada backbone-nya. Ya karena kan dia emaknya itu adalah BRI, jagonya mikro juga. Iya, gitu. iya. Jadi nggak usah khawatir lah kalau dia jadi bank digital itu lebih mendukung karena kita tahu bahwa sebetulnya kalau kita bicara digital banking itu bank-bank besar sudah sering melakukannya, Betul. sudah banyak produk mereka. Yes. Cuma mungkin nggak digembar-gemborin. Jadi kalau Agro mau berubah jadi bank digital, backbone dari induknya emaknya BRI sudah ada. Apalagi jagonya kredit mikro juga BRI. Jadi dikasih aja 10%, 20% ke Agro itu udah langsung tumbuh kembang Agro bisa luar biasa besar gitu kan. Baik. Jadi simpan aja, itu bisa sampai 3.000 sih sebetulnya. 3.000 tuh untuk rentang waktu berapa lama nih Mas? Kira-kira Nah, akhir tahun kah atau untuk ya short anggap term? aja akhir tahun lah, akhir tahun. Tapi kalau Baik. bisa tercapai lebih cepat ya syukurlah gitu loh. Oke, itu dia untuk Pak Bambang di Bandung, di hold saja Pak ya. Untuk AGRO. Kita lanjut ke Bapak Andri di Jakarta tadi. Selain BGTG ditanyakan entry level PNBS. PNBS ini supportnya ada di 140. Oke. Jadi mungkin kalau mau ngantri beli di 140 lah gitu. Oke. Nanti untuk buang lagi ataupun mengambil posisi beli di mana nih? 140 pada untuk kita ngambil posisi jual. Jualnya sih dia bisa di atas 160 ya. Ini kalau naik bisa di atas 160 sih. Sekarang kan lagi turun hampir 3% nih, 2,7% nih. Betul. Ya penurunannya berikutnya sih harusnya kalau 140 jebol sih memang agak ngeri ya 130-an, tapi harusnya 140 ketahan itu untuk PNBS sih harusnya 140-an lah ketahan gitu. Oh baik, itu dia. Ada tahanan yang mungkin perlu diperhatikan 140, jangan sampai jebol begitu ya? Iya betul. Oke. Baik, itu dia untuk Bapak Andri di Jakarta. Masih ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Mas Kiswoyo, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa.